Oke, baik. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang bergabung dengan langsung di dalam Zoom pada hari ini dan juga selamat bertemu kembali untuk teman-teman yang mengikuti melalui YouTube, baik secara langsung maupun juga dalam rekaman mendatang. Kita akan masuk dalam doa. Saya minta tolong Pak Yohanes Handoko pimpin kita dalam doa ya. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk waktu ini. Kami sudah boleh bersama-sama menyediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk Pak Hengki yang menyampaikan firman Tuhan, Kau yang menolong sehingga firman-Mu itu dapat memperlengkapi kami semua. Kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu juga untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang boleh bergabung atau masih ada yang menyusul, kiranya Engkau yang memberikan kami hati supaya kami mau terus diajar melalui kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ini ada pertanyaan. Suara saya katanya agak kecil. Yang lain oke atau masalah di pesawat televisi Anda atau masalah di saya? Di Ya, saya jelas banget, Pak. jelas Mungkin ya. Tadi, volume suara yang bersangkutan yang harus digedein. oke. Siapa Pak Kiki atau Bu Kiki? Ya, tolong dimonitor terus. Saya nggak tahu masih masih bermasalah atau tidak. Tapi mudah-mudahan bisa. Oke, mudah-mudahan bisa dibereskan. Mikrofon saya volumenya saya rasa sudah cukup tinggi ya, dan juga mikrofon yang di sini, mikrofon alam ya. Oke, baik, hari ini kita masuk akhirnya pada kitab yang paling akhir di dalam seri pembelajaran kita mengenai nabi-nabi kecil ya, dan kita sekarang tiba pada kitab yang bisa dikatakan relevan karena kita juga bulan depan kita akan merayakan Natal. Kitab Maliaki ini adalah kitab terakhir dalam seri ini dan bisa dikatakan sesudah Maliaki ini Tuhan tanda kutip berhenti berbicara. Oke, saya katakan tanda kutip. Dalam arti Tuhan kita tidak melihat adanya nabi-nabi seperti Maleaki, seperti Hagai, seperti Yesaya, seperti Yeskiel, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberikan menyampaikan suara Tuhan secara langsung, bernubuat atau memberikan teguran atau menyampaikan, memberikan pengarahan secara direct. Ya, banyak sarjana mengatakan bukan berarti Tuhan sama sekali diem, ya. Tetap ada nabi-nabi yang lain, tetapi itu bukan bagian daripada kitab suci, bukan bagian daripada kitab-kitab yang diinspirasikan, sehingga kita tidak melihat itu. Nah, Maliaki ini adalah bagian terakhir dari bagian kitab nabi-nabi yang diinspirasikan untuk menulis. Nah, sesudah itu kita masuk pada zaman Matius. Jadi itu kurang lebih hampir 5 abad, hampir 4,5 abad kemudian baru tiba pada Matius dan baru pada waktu itu Tuhan bisa dikatakan bersuara kembali dan Tuhan bersuara bisa dikatakan pada waktu itu juga dengan cara yang berbeda. Dan saya kira ini cocok karena Maleaki sekarang saya harap mempersiapkan kita untuk masuk di dalam perayaan Natal pada bulan depan. Nah, kita Maliaki, kita tidak banyak tahu mengenai siapa dia. Kita cuma melihat di dalam Alkitab bahwa firman Tuhan datang kepada orang Israel melalui perantara Maliaki. Ini sebagaimana kita lihat di dalam uh, kitab-kitab sebelumnya, ini satu formula, satu rumusan yang cukup sering dipakai. Tapi kita tidak tahu banyak mengenai siapa dia. Kalau nabi-nabi yang lain, kita tahu dia itu misalnya seorang peternak, kita tahu dan kita bisa menduga barangkali dia adalah seorang imam, kita tahu barangkali dia adalah seorang nabi yang sekolah di sekolah kenabian. Tetapi Maliak ini kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah pada zaman Maliaki ini, Bait Allah itu sudah selesai dibangun. Ya, kalau teman-teman masih ingat waktu kita berbicara mengenai beberapa nabi yang lain sebelumnya, Hagai misalnya, waktu itu orang Israel sudah kembali dari pembuangan, orang Yahudi. Mereka sudah kembali dari pembuangan dan mereka mengabaikan pembangunan Bait Allah.
ya. Kemudian kitab-kitab berikutnya memberikan dorongan, memberikan mereka semangat. Waktu mereka memulai membangun, mereka mengalami banyak masalah, mereka mengalami banyak kesulitan, dan kita tahu ini dari kitab Esra dan Nehemia, ya. Dan Tuhan memberikan dorongan, memberikan semangat kepada mereka, mendorong mereka supaya mereka maju. Maleaki ini berbicara mengenai bait Allah itu sudah selesai. Tetapi ironisnya, sekalipun bait Allah sudah ada dan upacara-upacara agama itu kembali dilakukan di dalam bait Allah, namun umat Tuhan justru jauh dari Tuhan. Mereka punya bait Allah. Dan memang dikatakan bait Allahnya tidak sebagus seperti bait Allah pada zaman Salomo. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa justru sekalipun mereka punya tempat beribadah dan mereka melakukan ibadah mereka, namun umat Tuhan ini mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam kemiskinan rohani dan mereka hidup dengan cara yang bisa dikatakan bertentangan dengan Tuhan. Dan ini yang diangkat di dalam kitab Maleaki. Maleaki ini kalau kita mau katakan dia tuh membandingkan sikap Allah terhadap umatnya dan sikap umat Allah terhadap Allah itu sendiri. Jadi kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan umat Tuhan yang kelihatannya secara ritual, secara keagamaan sepertinya dekat dengan Tuhan dalam arti mereka memberi persembahan, mereka beribadah, mereka datang ke bait Allah dan seterusnya. Tetapi justru mereka itu dipandang oleh Tuhan sebagai tidak setia terhadap Tuhan. Jadi kita Maleaki di sini memperlihatkan kepada kita itu penolakan dari umat Tuhan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, terhadap apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan ini dinyatakan di dalam satu frasa yang bolak-balik muncul di dalam kitab Maleaki di mana dikatakan tetapi kamu berkata, dan itu mulai dari awal sekali. Dari Maliaki pasal 1 ayat 2, waktu Tuhan pertama kali berbicara, Tuhan sudah langsung mengangkat adanya konflik ini, adanya pertentangan ini, adanya ketidaksinkronan antara kehendak Tuhan dan umat Tuhan yang mau mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, hari ini kita akan mempergunakan tanggapan dari orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yehuda ya atau umat Tuhan ini untuk saya ingin mengajak kita untuk mempergunakan ini sebagai outline untuk melihat bagaimana setiap kali Tuhan berbicara dan menyatakan kehendaknya kepada umatnya, umat Tuhan itu menolak. Menolaknya bukan karena mereka mengatakan, saya tidak mau hidup rohani. Penolakan ini adalah pada dasarnya adalah karena saya tidak mau hidup dengan caranya Tuhan. Oke, ini dua hal yang berbeda. Walaupun kita mungkin bisa mengatakan secara teologi ya tidak mau mengikuti caranya Tuhan kan berarti tidak rohani. Memang betul. Tetapi dari perspektif umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan kok sepertinya terlalu banyak menuntut. Tuhan terlalu banyak maunya. Mengikuti Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, tetapi mengikuti Tuhan itu sudah menjadi beban. Saya masih ingat kalimat dari seorang guru sekolah minggu di gereja yang saya layani dulu. Dia mengatakan, Pak Engki, kadang-kadang kita ini sudah saking lamanya kita melayani, kita sekarang bukan lagi melayani karena punya beban, tapi pelayanan itu sudah menjadi beban. Ya, kita melayani bukan kita menikmati, bukan sesuatu yang kita bisa merasa puas, merasa senang, merasa bahwa ini adalah satu hak istimewa yang Tuhan kasih, tapi kita melihat ini sebagai satu keharusan. Karena berbagai macam hal. Mungkin karena membayar kaul, karena dulu saya sudah bernasar, saya akan melayani Tuhan. Mungkin juga karena takut kalau saya tidak melayani, saya tidak akan diberkati. Atau mungkin karena pelayanan itu memberikan status sosial. Kita nggak tahu. Tetapi pelayanan ini di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat mereka melayani. Tetapi orang-orang Israel, umat Tuhan ini tetap bersikeras. Mereka menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, mereka menolak standar Tuhan. Mereka bolak-balik mengatakan, waktu Tuhan ngomong sesuatu, mereka membangkang, mereka membantah, mereka berdebat dengan Tuhan. Dan ini yang dipakai di dalam Maleaki, tetapi kamu berkata. Itu di dalam ayat yang kedua. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita lihat di sini yang membantu kita untuk memahami keempat pasal dari kitab Maleaki ini dan saya harap pada akhirnya
teman-teman tuh bisa melihat bagaimana kepala batunya umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan itu sampai terakhir ngotot dan terus-menerus menolak Tuhan, terus-menerus mau hidup dengan caranya mereka sendiri. Dan barangkali ini juga menjadi satu hal yang bagus untuk kita merenungkan mengenai sikap kita. Yang kita bilang melayani itu apa sih? Yang kita katakan saya mengikuti Tuhan itu artinya apa? Apakah saya melayani itu berarti saya melakukan apa yang saya mau? Apakah saya hidup rohani itu berarti saya menunjukkan kerohanian, menunjukkan iman dengan cara yang saya mau, atau kita mengikuti dengan cara yang seperti Tuhan inginkan? Ya, saya harap itu yang kita bisa pikirkan pada hari ini. Nah, kalau kita membagi kitab Maliaki ini, ya, kita bisa membagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah dikatakan Tuhan itu berbicara melalui perantara Maliaki, ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, Aku mengasihi kamu. Dan kemudian respon dari umat Tuhan, ya, umat Tuhan mempertanyakan kasih Allah. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu, ayat yang kedua, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dengan kata lain, bukan hanya mereka meragukan kasih Allah kepada mereka, mereka tidak bisa merasakan melalui apa yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Saya mau kita berhenti sebentar di sini. Berapa sering, saudara, kita betul-betul merasakan kasih Allah kepada kita? Kalau kita mau jujur, saudara, bisa dikatakan barangkali cukup sering, dan saya berani mengatakan saya mungkin termasuk di dalamnya. Kita merasa bahwa Tuhan itu masih kurang mengasihi kita. Karena kenapa? Kita punya standar. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka saya harus begini, saya harus dapat ini, saya harus diberkati ini, saya harus apa namanya, Tuhan membuka kesempatan untuk ini, Tuhan melakukan. Bukan hal yang mudah, saudara. Banyak kali orang Kristen, saya kira, bersikap seperti orang-orang Yehuda, orang-orang yang pulang dari pembuangan ini. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Jawabannya adalah, yang benar Tuhan. Bagaimana engkau mengasihi kami? Saya tidak rasa kok. Nah, Tuhan kemudian menjawab. Tuhan memberikan bukti. Nah, ini yang menarik sekali bagi saya ya. Tuhan itu kok seperti bela-belanya, bela-belain mau melayani gitu loh. Ya, mau tetap melayani orang-orang umatnya yang keras kepala seperti ini, yang meragukan dia, dan Tuhan itu mau menjelaskan. Repot-repotnya Tuhan mau menjelaskan. Itu menarik sekali bagi saya ketika membaca kitab Maleakhi ini. Tuhan kemudian menjawab mereka, ya, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Orang-orang Yehuda sekarang ini adalah keturunan dari Yakub, keturunan dari Yehuda. Yakub dan Esau. Esau itu menjadi sesuatu yang habis. Menjadi Edom, menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengikuti Tuhan. Sementara keturunan Yakub, 12 suku, menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan katakan, harusnya secara manusia, Esau itu yang dapat berkat. Tapi aku justru memilih Yakub, yang kita tahu latar belakangnya penipu, orangnya licik, orang yang mau menang sendiri. Ya, berusaha merebut apa yang bukan menjadi haknya. Tuhan katakan, aku justru memilih Yakub. Tuhan di sini menunjukkan kedaulatannya. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Edom ini adalah keturunan Esau. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Coba lihat di sini. Tuhan katakan, kamu mau tahu bagaimana saya mengasihi kamu? Saya itu membela kamu. Saya itu memberikan kamu sesuatu yang kamu tuh tidak berhak. Saya memberikan kamu sesuatu yang kamu tidak seharusnya terima, yang kamu tidak sepantasnya terima. Nah, di sini kita melihat bagian pertama, ya. Tuhan menyatakan dia mengasihi umatnya, tapi umatnya mengatakan Tuhan yang benar.
Bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Mempertanyakan kasih Allah. Bagian yang berikutnya adalah dari pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat 9. Dan di sini panjang. Panjangnya bukan karena tanggapan dari umat Tuhan yang panjang. Tapi karena di sini Tuhan itu berbicara secara panjang lebar, Tuhan berbicara secara cukup mendetail, bahkan gaya bicaranya di sini itu seperti seorang, kalau mau bisa dikatakan seorang pengacara. Tuhan itu ngajak debat, ya. Tuhan ngajak debat. Ayat yang keenam, Tuhan mengatakan seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Nah, saya ingin mengajak kita untuk lihat ayat ini agak sedikit lebih mendetil. Ya. Di dalam bandingkan dengan ayat yang pertama, ya. Di dalam bagian maksud saya bagian pertama, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tidak disebut siapa itu Tuhan. Oke, lihat bagian itu. Tetapi kemudian setelah Tuhan menjawab di dalam ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oke, pangkatnya keluar. Siapa dia itu keluar. Dan kita sudah melihat di dalam pembahasan yang lalu-lalu, ketika Tuhan berbicara mengenai Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, dia berbicara mengenai kedaulatannya. Dia berbicara mengenai Tuhan yang paling tinggi di atas segalanya. Tetapi coba lihat di dalam ayat yang keenam. Ayat yang keenam itu bukan mulai dengan pernyataan Tuhan mau melakukan sesuatu. Ayat yang keenam itu mulai dengan tuduhan. Kalau di dalam bagian pertama dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kalau kita mau katakan Tuhan itu bersifat defensif, bersifat cuman dia tidak menyerang. Dia ngomong sesuatu dan dia diserang, dia kemudian menjelaskan. Mulai dari ayat yang keenam, Tuhan itu menyerang. Dia ngomong pada mereka, seorang anak itu menghormati papanya, seorang hamba menghormati tuannya. Nah, aku ini kan bapa, aku ini tuan. Kenapa kamu tuh tidak punya hormat kepada saya? Kenapa kamu tuh tidak punya rasa takut terhadap saya? Dan yang hal berikutnya menarik di sini, Tuhan justru bukan berbicara bagian ini, Tuhan membuat kontras antara Tuhan semesta alam, ayat yang ke-6 itu bagian akhirnya, tetapi objek pembicaraannya ini bukan orang Israel secara menyeluruh. Objek yang dituduh oleh Tuhan sebagai tidak menghormati Tuhan, yang tidak mengikuti aturan Tuhan, justru adalah orang-orang yang seharusnya mewakili Tuhan, ya, menyampaikan suara Tuhan kepada jemaatnya. Berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai para imam. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Orang yang seharusnya berbicara mengenai Tuhan, orang yang seharusnya di dalam pasal 2 ayat yang ketujuh, imam itu dikatakan di situ apa? Bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Mengapa? Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara lihat, di sini Tuhan menegur orang-orang yang dia panggil untuk menjadi perwakilannya. Orang yang harusnya mewakili dia, ini sekarang mengkhianati dia. Umat Tuhan tidak menghormati Tuhan dan mereka bertanya. Ayat yang ke-6, pasal 1 ayat 6. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menghina namaku? Kami menghina namamu. Ayat yang ke-6 memberitahukan bahwa karena mereka beribadah dengan cara semaunya. Pasal 1 ayat yang ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Yang kita lihat di sini, saudara, ayat yang ke-7 ini mengajar kepada kita satu hal. Umat Tuhan mereka beribadah, tetapi mereka tidak beribadah dengan cara sesuai dengan yang seharusnya. Mereka meremehkan ibadah itu. Ibadah bagi mereka adalah sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan.
Tuhan menuntut yang terbaik dari orang Israel. Ketika memberikan persembahan, Tuhan mau yang nomor satu, Tuhan mau hewan yang terbaik, Tuhan mau tepung yang terbaik, Tuhan mau minyak yang terbaik. Segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan yang diberikan kepada Tuhan, itu tidak pernah merupakan sisa-sisa. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang umat Tuhan di sini adalah mereka membawa sesuatu yang sudah tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya, itu yang dibawa kepada Tuhan. Makanya Tuhan di dalam ayat 8 mengatakan di situ, coba pikirkan ini, dia memberikan ilustrasi. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Lalu dia bandingkan. Ingat, Tuhan minta binatang yang sempurna. Tuhan minta persembahan yang sempurna, yang kualitasnya paling tinggi, yang kalau dijual itu yang paling mahal. Tuhan minta itu. Yang mereka bawa adalah binatang yang sudah nggak laku, binatang yang barangkali juga kalau dibiarkan akan mati sendiri, yang cacat, yang sudah tidak ada gunanya. Dan Tuhan katakan gini, coba lihat di dalam ayat yang ke-8 itu. Cobalah kamu sampaikan itu kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyebut engkau dengan baik? Dengan kata lain, manusia saja menolak apa yang dibawa, apalagi Tuhan. Manusia saja tidak bisa menerima itu. Coba lihat ayat 9. Cobalah melunakkan hati Allah supaya mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang dari kamu dengan baik. Sampai di ayat 10 Tuhan katakan, jauh lebih baik kalau salah satu dari kamu itu tutup pintu bait Allah. Jauh lebih baik kalau salah satu dari kamu itu tidak usah bawa persembahan, tidak usah melayani, tidak usah datang beribadah. Karena kenapa? Ayat 10, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan sempurna. Aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Dan ayat 11 memberitahukan siapa dia sebenarnya. Sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar, dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang takhir. Mengapa? Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu menajiskan aku. Lihat kontrasnya di sini. Tuhan katakan, bangsa-bangsa lain tahu menghormati aku. Kamu yang menjadi umatku, kamu justru menghina saya. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu firman Tuhan? Saudara lihat, Tuhan menyerang mereka. Tuhan menuduh mereka. Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada mereka. Dan mereka ini siapa? Orang-orang yang merupakan pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang seharusnya tahu aturan. Orang-orang yang seharusnya tahu untuk menghormati Tuhan. Lihat ayat pasal 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam. Supaya nggak salah paham. Tuhan mengatakan kamu. Saya bicara kepada kamu. Apa yang terjadi jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian dan menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikannya. Dan kemudian ayat yang ketiga, kamu menghina aku. Kamu yang seharusnya menjadi wakilku. Kamu yang seharusnya mengajar kepada orang, kepada jemaat, kepada umatku. Bagaimana menghormati aku. Tapi kamu justru menghina aku. Maka ayat 3, aku mematahkan lenganmu. Aku melemparkan kotoran ke mukamu. Yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang menyeret kamu ke kotoran itu. Yang digambarkan di sini adalah Tuhan katakan gini. Itu persembahan yang kamu bawa. Apa yang kamu berikan pada saya itu kotor, itu najis, itu menghina aku. Maka aku akan memakai apa yang kamu berikan, aku kembalikan kepada kamu untuk menghina kamu. Gambarannya begitu. Apa yang kamu perbuat kepada saya, kamu menghina saya, maka kamu sendiri akan dihina.
Ayat 5, perjanjianku dengan dia pada satu pihak adalah kehidupan dan sejahtera, dan itulah yang kuberikan kepadanya. Ya. Ini adalah perjanjian dengan siapa? Ayat yang keempat mengatakan perjanjian dengan Lewi. Lewi itu siapa? Lewi bisa dikatakan adalah imam yang pertama. Oke, ini adalah cikal bakal dari semua imam. Tuhan katakan, kamu itu keturunan Lewi. Kamu tuh harusnya tahu kenapa Lewi diangkat menjadi imam. Karena Lewi tahu menghormati Tuhan. Kalau kita ingat ceritanya. Suku Lewi diasingkan karena Lewi menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku memilih Lewi khusus untuk melayani aku. Nah sekarang keturunannya Tuhan katakan, kamu ini keturunan Lewi, tetapi sikap kamu tidak benar. Aku menjanjikan kepada Lewi berkat, tetapi di pihak lain aku menjanjikan ketakutan. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada para imam. Pengajaran yang benar adalah mulutnya, kecurangan tidak ada terdapat pada bibirnya, dan seterusnya. Ya, lalu di situ diberikan mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ diberikan kriteria-kriteria atau syarat-syarat standar yang harus diikuti oleh seorang imam. Mengajar secara benar, tidak hidup mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang curang atau kata-kata yang merusak. Ya, hatinya mengikuti Tuhan dengan jujur, mengikuti Tuhan dengan damai. Hanya melalui seperti inilah baru imam itu bisa efektif dalam pelayanannya. Bukan karena dia pintar berkhotbah, bukan karena dia pintar punya banyak pengetahuan, bukan. Tetapi karena hatinya dengan Tuhan itu lurus, hatinya dengan Tuhan itu beres. Ya, ayat yang ketujuh, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan yang tadi kita baca, sebab dia adalah utusan Tuhan. Tetapi kemudian ayat 8 dan ayat 9 memberitahukan imam-imam ini justru berpaling dari Tuhan. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi? Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Mengapa? Sebab oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Kita tidak ada waktu bicara mengenai ini satu persatu, tapi kita bisa melihat di sini berbagai hal yang jahat yang dilakukan oleh para imam yang harusnya mengajar firman Tuhan, yang harusnya mengikuti Tuhan, yang harusnya mewakili Tuhan. Tuhan katakan kamu justru mempermalukan aku. Lihat di sini tidak dikatakan bahwa khotbahnya mereka nggak benar. Cara mereka melakukan ritual keagamaan tidak benar. Tidak. Tuhan mengatakan hati kamu tidak benar. Motivasi kamu tidak benar. Nah, bagian berikutnya mulai dari pasal 2 ayat yang ke-10, di sini kita melihat dan bagian ini tidak terlalu panjang di mana umat Tuhan melanggar perjanjian dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam kehidupan mereka secara sosial, ya. Ayat yang mulai ayat 10 yang terjadi adalah apa? Mereka kawin cerai, mereka menikah dengan orang-orang di luar umat Tuhan. Ayat yang ke-10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu yang alam ciptakan kita? Mengapa kita berkhianat satu dan yang lain? Dan seterusnya. Kemudian yang di situ dikatakan, tuh yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan tihan, karena dia tidak lagi berpaling kepada persembahan, tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Lalu ayat 14, mereka melawan Tuhan. Kenapa? Mengapa Tuhan tidak mau menerima? Ayat yang ke-14 Tuhan menjawab, oleh sebab menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, pada dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kita lihat di sini, saudara, kehidupan keluarga mereka itu tidak karu-karuan. Kehidupan umat Tuhan di dalam masyarakat itu tidak karu-karuan. Mereka bisa menolak, umat Tuhan bisa menolak. Mereka hidup bisa dikatakan di dalam kemunafikan, seolah-olah mereka beribadah, sekalipun kehidupan mereka di balik ibadah mereka, mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan persekongkolan, mereka bersikap tidak benar satu dengan yang lain. Secara sosial, kehidupan sosial mereka dan kehidupan ibadah mereka itu adalah dua dunia yang terpisah. Nah, pikir ini, saudara.
Kadang kita mengatakan orang Kristen hari Minggu dan orang Kristen hari Senin sampai hari Sabtu itu berbeda. Kita sepertinya menganggap itu sesuatu yang sudah umum, sesuatu yang sudah wajar. Tapi Alkitab memperlihatkan, tidak. Kehidupan kita di dalam gereja dan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat secara sosial itu harusnya sinkron, harusnya selaras. Ini bukan dua kehidupan yang berbeda. Kalau kita hidup secara rohani, ngomong rohani, tapi kehidupan kita sosial, sikap kita terhadap rekan kerja, sikap kita terhadap keluarga, sikap kita terhadap sesama, itu tidak benar, tidak mencerminkan Tuhan. Tuhan katakan itu tidak baik, itu tidak boleh. Ibadah kita itu harus dinyatakan dalam bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Nah, kemudian bagian berikutnya dari ayat 17, pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat yang kelima. Tuhan mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, ayat 17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang demikian yang berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah mereka menuduh, jadi mereka hidupnya kan nggak benar, ya. Mereka tidak betul-betul beribadah kepada Tuhan. Waktu mereka beribadah, mereka membawa korban yang sudah tidak laku. Yang mereka berikan pada Tuhan itu adalah sisa-sisa. Kemudian secara sosial kehidupan mereka itu tidak beres. Lalu sekarang pasal 3 ini atau bagian ini pada dasarnya mereka mengatakan begini. Untuk apa hidup dengan suci? Untuk apa saya hidup dengan benar? Untuk apa saya itu taat mengikuti Tuhan? Karena Tuhan tuh tidak peduli. Coba lihat orang yang jahat, Tuhan tetap memberkati. Orang yang hidupnya tidak benar, orang yang bisnisnya curang, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak mengikuti Tuhan, hidupnya beres, tidak ada masalah. Kenapa saya mesti hidup dengan suci? Tuhan tidak memperdulikan, Tuhan itu tidak adil. Bagi umat Tuhan, alasan mereka adalah bahwa kesucian, kebenaran, hidup dengan benar, hidup dalam iman, itu tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya karena Tuhan tidak memperdulikan itu. Orang jahat tetap akan diberkati, orang yang hidupnya benar juga tidak akan diberkati atau belum tentu diberkati. Tuhan mengatakan, dia tidak demikian. Pasal 3 ayat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di situ dia memberitahukan bagaimana Tuhan akan bekerja. Ya, khususnya di dalam ayat yang kelima, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang berzina, orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang yang menindas sesamanya, dan seterusnya. Tuhan mengatakan akan tiba waktunya, akan tiba saatnya di mana aku akan mendatangkan penghukuman. Jangan pikir orang jahat tidak dihukum, orang baik tidak akan diberkati. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nah, oleh karena itu, dua ayat yang pendek ini merupakan bisa dikatakan satu panggilan yang membawa kita kembali kepada pasal 1 ayat 2. Aku mengasihi engkau. Tuhan memanggil mereka. Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Satu seruan, satu panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kita tahu di dalam kitab nabi-nabi kecil, tema pertobatan, tema untuk kembali kepada Tuhan ini sesuatu yang selalu berdengung, selalu muncul, selalu dinyatakan. Tapi menarik sekali di sini di dalam ayat yang ketujuh, justru di sini umat Tuhan mengacukan panggilan itu. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Ingat tadi saya katakan, mereka merasa diri mereka sudah rohani. Kalau kita bicara mengenai pertobatan, orang mau kembali kepada Tuhan. Syarat nomor satu untuk orang bertobat apa? Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Umat Tuhan di sini mengatakan dia tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak memperdulikan panggilan Tuhan. Mereka cuek terhadap teguran Tuhan. Mereka tetap tidak merasa bersalah. Sekalipun Tuhan sudah menegur mereka, mereka tetap tidak merasa bersalah. Maka masuk dalam bagian berikutnya.
Seruan untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam ayat 8 sampai ayat 12. Orang-orang umat Tuhan mengatakan, untuk apa? Apa ya? Bagaimana kami bisa bertobat? Bagaimana kami kembali kepada Tuhan? Bukankah kami sudah memberi persembahan, kami membawa persembahan, kami beribadah dan seterusnya? Tuhan katakan tidak. Kamu tuh menipu. Maka pertanyaan dakwaan di dalam ayat 8 adalah, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Nah, masuklah di sini bagian yang bisa kita katakan barangkali dalam Maleakhi itu seringkali dibaca. Khususnya kalau sudah saatnya persembahan di gereja. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini Tuhan menantang mereka membawa persembahan yang benar, melayani Tuhan dengan benar, mengikuti Tuhan dengan benar. Dan Tuhan katakan, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, saya tahu di sini saya seperti menyerempet-nyerempet yang dibilang teologi kemakmuran dan seterusnya, tetapi ini tidak salah. Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita tahu menghormati Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Nah, jangan jadikan ini sebagai satu-satunya standar. Jangan jadikan ini sebagai satu-satunya patokan, dan jangan jadikan ini sebagai target kita. Saya mau beriman, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, karena saya mau diberkati oleh Tuhan. Itu tidak benar. Tetapi sisi lain, kita mesti berimbang juga untuk bisa menerima, untuk bisa melihat bahwa Tuhan berjanji ketika kita setia kepadanya, Tuhan itu akan setia kepada kita. Bagian yang terakhir di sini, Tuhan menutup ucapannya. Tuhan menutup pengajarannya, tegurannya dengan janji bahwa kalau mereka setia, Tuhan akan memberkati mereka. Kalau mereka menghormati Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Nah, kembali lagi, ayat 3, pasal 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Mereka sudah tidak bisa berdebat dengan Tuhan. Saya suka sekali caranya mereka menjawab di sini ya. Semua yang mereka angkat, Tuhan jawab mereka dengan panjang lebar. Pasal 3 ayat 13. Pada dasarnya mereka sudah menyerah, tetap tidak mau mengakui. Yang mereka lakukan adalah mereka meremehkan Tuhan. Mereka cuek. Mereka tidak peduli apa yang Tuhan katakan. Mereka cuma anggap itu sepele. Allah, kamu ngomong apa sih? Itu nggak ada apa-apanya Tuhan. Kamu aja yang terlalu ribet. Kamu aja yang terlalu macam-macam. Nggak ada apa-apanya. Ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja orang mujur, bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu. Dengan mencobai Allah pun mereka luput saja. Lihat, mereka menganggap tidak perlu beribadah. Mereka menganggap tidak perlu setia kepada Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah bicarakan dengan mereka, mereka anggap tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini sampai kepada pasal 4. Tuhan kemudian berbicara di situ mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan datangnya Mesias, bagaimana Tuhan akan memberkati mereka, bagaimana Tuhan akan memelihara mereka, Tuhan akan membedakan, menarik garis antara orang benar dan orang yang fasik. Mereka mengatakan tidak ada bedanya Tuhan. Orang beribadah tidak ada beribadah, tidak ada bedanya. Tuhan katakan, coba kamu lihat sendiri. Kamu akan lihat ada bedanya.
Khususnya kapan? Khususnya pada hari Tuhan. Dan kita sudah lihat pada waktu yang lalu, saya tidak akan bahas di sini. Hari Tuhan itu biasanya berbicara mengenai hari di mana Tuhan itu akan campur tangan, hari di mana Tuhan akan menunjukkan pekerjaannya, hari di mana Tuhan akan mendatangkan penghakiman, dan Tuhan akan memberikan berkat, memberikan pahala kepada orang-orang yang setia kepadanya. Nah, kalau begitu, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kitab Maleakhi? Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan tiga hal ini. Yang pertama, Maleakhi mengajar kita. Allah itu mencintai kita tanpa syarat. Allah mencintai kita bukan karena kita layak dicintai. Allah mencintai kita bukan karena kita ada sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yang kita bisa bawa kepada Tuhan, yang membuat kita pantas untuk dicintai oleh Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang menjangkau kita, yang memungkinkan kita untuk kembali kepada Dia, yang memungkinkan kita untuk hidup dengan benar. Jangan pikir bahwa Tuhan itu mengasihi kita karena hidup kita benar. Jangan pikirkan bahwa Tuhan itu memberkati kita karena kita itu membawa persembahan kepada Tuhan. Bukan. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Tuhan berinisiatif untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Sekalipun kita waktu itu tidak layak. Roma mengatakan Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita bisa membawa sesuatu kepada Tuhan, itu bukan menjadi alasan di mana Tuhan kemudian mencintai kita sebagai respon terhadap apa yang kita bawa. Kita membawa sesuatu kepada Tuhan, kita melayani Tuhan justru karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Hal yang kedua, kita perlu menghormati Tuhan dalam sikap ibadah kita, dalam cara kita beribadah, dan dalam kehidupan sosial kita. Saya kira bagian ini dari semua yang kita lihat di sini, saudara, bagian ini yang barangkali bagi saya sangat berbicara kepada saya. Seringkali, saudara, kita beribadah, kita tuh datang ke gereja karena kenapa? Mau dapat berkat. Kita datang ke gereja karena kita mau dapat sesuatu. Kita mencari. Kita membutuhkan sesuatu. Kita datang ke gereja karena kenapa? Saya merasa nyaman dengan pola ibadah seperti ini, dengan tata ibadah seperti ini. Itu sebabnya kita seringkali waktu datang ke gereja itu kita datang seenaknya, semau kita sendiri. Kita bahkan barangkali sadar atau tidak sadar kita berpikir sudah bagus saya datang ke gereja. Kok minta macam-macam lagi? Mesti kasih persembahan, mesti datang tepat waktu, mesti bawa Alkitab, mesti ini, mesti itu. Kok ribet banget sih? Sudah syukur saya mau datang. Bagian ini, saudara, mengingatkan pada saya, melihat apa yang dikatakan Tuhan di 4 pasal dalam Maleakhi ini, mengingatkan kepada saya sikap saya dalam beribadah. Apakah sikap saya itu benar? Dan kemudian apakah ibadah saya itu nyata dalam kehidupan saya sehari-hari, nyata dalam hubungan saya dengan orang lain, nyata di dalam kehidupan sosial saya, atau ada kesenjangan antara apa yang kita sebut dengan kehidupan rohani dan kehidupan sosial. Maliaki mengajar kita, kita perlu menghormati Tuhan dalam ibadah kita. Jangan pikir ibadah itu adalah saya datang pada Tuhan, Tuhan tuh mesti bersyukur loh, masih ada orang yang mau datang menyembah kamu. Coba kalau saya nggak datang, hari ini gereja kosong. Yang terakhir, persembahan kita itu merupakan salah satu wujud rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi sesuatu, dan saya terujuk persembahan di sini bukan hanya dalam arti uang. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan, itu adalah wujud rasa hormat, wujud syukur kita kepada Tuhan. Saya harus selalu bertanya pada diri saya sendiri, saudara. Kenapa kita mau melakukan pelayanan ini? Kenapa saya dan tim mau melakukan pelayanan ini? Bisa karena motivasi yang berbeda-beda. Oh, karena di sini adalah orang-orang yang baik, saya senang bergaul dengan orang yang baik. Di sini adalah orang-orang yang terhormat, saya senang dekat dengan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang. Bisa saja karena saya melakukan pelayanan ini, tim kami melakukan pelayanan ini karena mungkin karena kami pengen mencari pengakuan dari orang lain.
pengen mencari penerimaan, banyak saudara. Motivasi-motivasi yang kita sendiri barangkali tidak tahu. Tetapi saudara, persembahan kita, pelayanan kita, apa yang kita berikan pada Tuhan, saudara, itu harus merupakan cara kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Dan ini membuat kita berpikir, saudara, ketika kita memberi persembahan, ketika kita menentukan memberi persembahan dalam jumlah tertentu, mengapa? Apakah karena memang kita menganggap ya memang Tuhan cuma pantasnya seperti ini? Saya memberikan persembahan dengan jumlah sekian karena masa lebih banyak lagi? Cukuplah Tuhan ya, segini aja ya cukup ya, jangan minta lebih lagi. Rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan itu bisa nyata dalam sikap kita, dalam apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, saya harap saudara, apa yang kita sudah bahas dalam kitab Maliaki hari ini menolong kita untuk memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, khususnya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana cara kita dalam relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan? Apakah kita menunjukkan respek yang cukup, penyembahan yang cukup kepada Tuhan? Mari kita berdoa, saudara. Bisa saya minta Ibu Syafi pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan melalui Pendeta Hengki. Kiranya Tuhan memakai kami semua menjadi alat-Mu. Kami boleh selalu dekat padamu dan berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah kami boleh selalu uh, memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan matikan rekamannya, Bu